Hari ini kita akan belajar tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang menjelaskan informasi penting pada teks menggunakan kalimat tanya dan menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Ayo kita mengenal jenis-jenis kata tanya. Kata tanya ada 6. Dapat kita singkat Adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Jadi, kita dapat mengingatnya dengan singkatan Adik Simba. Mari kita belajar tentang fungsi-fungsi dari kata tanya. Apa? Digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam suatu teks. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam suatu teks. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terjadi dalam suatu peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Marilah kita baca bacaan di depan layar kaca kalian dengan judul Kata Sang Hewan Amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengarkan suara katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas pada saat hujan. Katak juga sering ditemukan di tempat basah, seperti sawah. Katak termasuk hewan yang dapat hidup di air dan di darat, atau sering disebut dengan hewan amfibi. Hewan amfibi memiliki kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan sebagai hewan amfibi. Inilah cara perkembangan hewan katak dimulai dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Dari bacaan katak sang hewan amfibi pada layar sebelumnya, maka kita dapat menemukan informasi menggunakan kalimat tanya.
Harus diingat ya, setiap kita membuat kalimat tanya, kita harus mengakhiri kalimat tersebut menggunakan kata tanya. Untuk lebih memahami bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya dan menjawab, mari kita simak beberapa contoh kalimat tanya di layar kaca kalian. Sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan pada beberapa hewan. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Fungsi permukaan kulit yang selalu basah digunakan untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapas yaitu oksigen masuk melalui lubang atau stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ikan bernapas menggunakan insang. Cara bernapas ikan adalah air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut. Lalu mulut akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Cara bernapas hewan reptil yaitu oksigen masuk melalui hidung menuju tenggorokan dan ke paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara saat terbang. Pundi-pundi udara menyimpan udara saat burung terbang. Hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Cara bernapas hewan mamalia yaitu oksigen masuk melalui hidung menuju tenggorokan dan ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara.